Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Septiana dengan NIM 214. Di sini saya akan mempresentasikan tentang remedial teknik pemboran 2. Next. Remedial pertama, the whole problem. Whole problem adalah suatu masalah yang ada pada lubang sumur pemboran. Yang pertama ada pipe stuck. Pipe stuck ini dibagi menjadi 3, ada differential sticking, case sheeting, mechanical sticking. Terus yang kedua ada slogging cell atau caving. Yang ketiga ada low circulation. Yang keempat ada swelling. Oke, next. Oke, pipe stuck adalah keadaan di mana bagian dari pipa bor atau desa terjepit dalam lubang bor. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri ada differential sticking. Nah, ini terjadi jika ada perbedaan tekanan hidrostatik lumpur pemboran dan tekanan formasi menjadi sangat besar. Bisa kita lihat sendiri pada gambar ya. Penyebabnya itu yang pertama, lumpur yang kurang stabil sehingga tekanan hidrostatis lumpur jauh melebihi tekanan formasi. Lumpur yang kurang stabil, water loss tinggi, mud cake tebal. Ada penanggulangannya adalah supporting fluid, operasi back off, pengurangan tekanan hidrostatik. Oke, next. Selanjutnya ada case sheet. Case sheet ini terjadi pada lubang bor yang miring karena gesekan. Gesekan pada pipa bor dengan dinding lubang bagian atas dan membentuk semacam lubang kunci. Biasanya terjadi saat pencabutan pipa. Beberapa indikator dari case sheet ini, rangkaian tidak bisa diangkat, tekanan pompa normal, rangkaian masih bisa diputar. Dan penyebabnya biasanya disebabkan karena adanya dogleg. Dogleg ini adalah lubang bor yang membelok secara mendadak. Dengan kata lain, terjadi perubahan sudut kemiringan lubang dan sudut arah lubang secara mendadak. Faktor formasi atau perubahan, kekerasan, kemiringan lubang yang ditembus dan formasi bergoa-goa. Next. Selanjutnya ada mechanical sticking. Mechanical sticking ini dikarenakan lubang bor yang runtuh atau caving. Ada beberapa indikator yang mengakibatkan mechanical sticking. Indikatornya yang pertama adalah torsi naik, cutting yang keluar bertambah banyak, cutting yang keluar besar-besar bentuknya pipih, dan tekanan pompa yang naik. Penyebabnya adalah formasi yang kurang kompak dan rapuh, pasir lepas, ada batu bara, barit sel. Yang kedua ini tekanan hidrostatik lumpur yang kecil dan sel yang sensitif air. Bisa kita lihat pada gambar di mana kondisi pipa terjepit. Penanggulangannya adalah dari usaha penggerakan pipa baik diputar ataupun ditarik, ataupun dengan mengaktifkan jar. Apabila rangkaian pipa dilengkapi dengan jar, jika metode ini gagal, biasanya disemprotkan fluida organik dan kemudian prosedur yang telah disebutkan tadi diulangi. Dan jika usaha ini belum berhasil, maka pipa harus dilepaskan dengan cara back off. Next. Oke, selanjutnya ada slogging cell atau caving, yang dimana nanti kita bahas. Caving adalah runtuhnya lubang bor. Nah, slogging cell ini adalah lubang bor yang runtuh terjadi apabila pemboran menembus lapisan sel atau serpi. Masalah ini sering disebut cell problem. Berkaitan juga dengan stabilitas lubang bor selama pemboran. Tidak stabilnya lubang bor dapat mengakibatkan masalah-masalah lain. Nah, masalah-masalahnya seperti lubang bor membesar karena runtuh gitu, dan biaya lumpur bertambah besar. Ada beberapa penyebab dari slogging cell itu dari formasi, tekanan overburden besar, tekanan formasi besar, dan pengaruh penyerapan air. Dari pengaruh operasi pemboran, yaitu ada erosi,
dan kecepatan lumpur di anulus terlalu besar. Adanya gesekan pipa pada saat pemboran dan garam yang larut dalam lumpur. Beberapa ada juga gejala masalah shell dan usaha mengatasinya itu yang pertama ada gejala shell problem pada tekanan pompa naik, torsi naik, hambatan waktu cabut atau masuk pahat, dan gumpalan pada pahat. Usaha untuk mengatasi masalah shell ini yang pertama adalah pendekatan dengan drilling parameter, yaitu tujuannya untuk mengurangi kemungkinan gesekan pada pipa bor, pada dinding bor juga, dengan menambah tegangan pipa bor atau mengurangi beban pada pahat serta mengurangi kecepatan putaran meja. Yang kedua ini ada pendekatan dengan lumpur bor, ada pemakaian polimer mat dan ada pemakaian oil emulsion mat. Next. Bisa kita lihat sendiri pada gambar. Gambar ini menunjukkan kondisi pada saat low circulation. Next. Oke, selanjutnya ada swelling. Swelling ini adalah peristiwa di mana sel mengembang karena terlalu banyak menyerap air yang terkandung pada lumpur pemboran yang disirkulasikan, menimbulkan lubang bor sumur menjadi sempit dan menjepit daripada pipa. Adapun beberapa penyebab yang mengakibatkan swelling, yaitu adanya gesekan pipa terhadap dinding lubang bor, erosi karena kecepatan lumpur di anulus yang terlalu tinggi, adanya tekanan dari dalam formasi, dan adanya air filtrasi lumpur yang masuk ke dalam formasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa perbesaran lubang bor dan masalah shell berkaitan dengan dua masalah pokok, yaitu formasi yang kepekaan terhadap lumpur atau air filtrasi. Nah, dan ada pun penanggulangan pada swelling, yaitu penggunaan lumpur yang baik, densitas lumpur yang cukup untuk menahan tekan formasi, filtrasi rendah, mengurangi kecepatan aliran lumpur di anulus, dan mengurangi atau menghindari kemiringan lubang bor. Selanjutnya ada pore pressure di dalam yang kedua. Next. Baik, di sini kita lihat ada abnormal pressure ya, di mana tekanan formasi abnormal didefinisikan sebagai tekanan yang menyimpang dari gradien tekanan normal. Penyimpangan ini dapat lebih kecil dari angka 0,45 psi per feet, bisa kita sebut subnormal pressure, atau lebih besar dari 0,465 psi per feet, bisa kita sebut over pressure. Pada umumnya, tekanan subnormal tidak banyak menimbulkan problem pemboran dibandingkan dengan overpressure. Tekanan abnormal, subnormal pressure dan overpressure berasosiasi dengan adanya penyekat sealing atau bisa kita sebut juga sealing, akan mengganggu keseimbangan tekanan yang terjadi dalam urutan proses geologi. Dan juga mengganggu keseimbangan tekanan yang terjadi dalam urutan sebagai hasil dari proses fisika maupun kimia. Asal muasal tekanan formasi abnormal, yaitu tekanan formasi normal sama dengan tekanan hidrostatik fluida formasi mula-mula. Umumnya fluida berubah dari air tawar dengan densitas 8,33 pounds per gallon atau 0,433 psi per feet ke air asin dengan densitas 9,0 pounds per gallon 0,465 psi per feet. 0,465 psi per feet. Oke. Dan tanpa memperhatikan densitas fluida, tekanan
formasi normal dapat diterapkan sebagai suatu sistem hidrolik yang terbuka di mana dengan mudah tekanannya saling berhubungan seluruhnya. Dengan demikian, maka terjadinya tekanan abnormal memerlukan mekanisme tertentu yang dapat menjebak tekanan. Dengan adanya mekanisme tersebut, maka penyebab tekanan abnormal tergantung dari litologi, mineralogi, gaya-gaya teknik tektonik dengan kecepatan sedimentasi. Bisa kita lihat sendiri pada gambar. Di sini ada gambar abnormal pressure. Next. Baik, di sini ada kick indikator. Apa itu kick? Kick adalah masuknya fluid deformasi ke dalam lumpur yang diakibatkan oleh tekanan formasi lebih besar daripada tekanan hidrostatik lumpur pemboran yang masih dapat dikontrol. Nah, di sini ada penjelasan dari kick, yaitu cara mematikan kick. Ada metodenya dari drilling method, wet and wake method, dan concurrent method. Selanjutnya ini kita bahas tentang drilling method, yaitu sirkulasi dikeluarkan drilling mud yang terkontaminasi oleh fluida dari formasi dengan menggunakan lumpur lama. Nah, yang pertama ini dengan cara dari menentukan slow rate pump, pompa, terus atur cuk, terus atur unstable cuk, dan usahakan SPP-nya tetap sampai cairan atau drilling mud yang keluar bebas dari cairan formasi. Dan kita juga perlu memperhatikan dan teliti kecepatan pompa tetap. Dan jika seluruh fluida gas dan formasi sudah disirkulasikan keluar, sudah tidak ada drilling mud, hentikan pompa dan tutup cuk. Nah, yang kedua ada wet and wake method, yaitu kita perlu yang pertama memperhatikan grafik SIDP dan masukkan ICP pada garis vertikal kiri dan FCP di garis vertikal kanan. Selanjutnya tarik garis lurus dari titik ICP ke titik FCP dan kita hitung SBS atau surface to bit stroke. Masukkan hasilnya dalam tempat yang disediakan. Dan masukkan angka 0 di garis vertikal kiri dan angka SBS di garis vertikal kanan. Nah, dengan pedoman pada tekanan, jumlah stroke pada waktu yang tercantum dalam grafik cuk diatur sesuai harga tersebut selama pemompaan KMW dalam drill string. Baik, selanjutnya ada concurrent method. Ya, ini yang ketiga nih cara mematikan kick. Prinsip dasarnya dari metode ini adalah memompakan drilling mud dengan menaikkan berat jenis drilling mud secara bertahap sambil menjaga tekanan dasar sumur konstan. Nah, yang pertama, metode ini tergolong yang paling rumit dalam mengatasi well kick, merupakan dari drill method, Anger method, di mana operasi killing well dapat dimulai segera prosedur shoot in well. Nah, yang kedua, metode ini tidak menggunakan sampai selesai dibuatnya kill mud wake, tapi dipompakan secara bertahap sampai dicapainya kill mud wake. Dan pada total stroke pompa diplot pada grafik tekanan drill pipe untuk setiap kenaikan mud wake. Bisa kita lihat sendiri di sini ada gambar dari kick indikator. Next. Selanjutnya kita masuk ke rombongan ketiga, ada underbalance drilling. Apa itu underbalance drilling? Underbalance drilling adalah dapat kita definisikan sebagai operasi pemboran di mana tekanan hidrostatik fluida pemboran secara sengaja didesain agar lebih rendah dan tekanan formasi yang akan dibor. Keadaan ini dapat dilakukan dengan menambahkan gas seperti udara atau nitrogen ke dalam fase cair fluida pemboran. Terdapat berbagai alasan mengapa dilakukan pemboran underbalance, baik secara teknis atau ekonomis. Pada sisi teknis, pemboran underbalance drilling adalah metode yang efektif dalam mencegah terjadinya loss circulation
dan differential pipe sticking. Dan sedangkan pada sisi ekonominya, pencegahan kerusakan formal, penambahan ROP, rate of penetration, dari bit, umur bit yang lebih lama, dan kemungkinan untuk tidak melakukan kerja stimulasi ulang setelah operasi pemboran selesai dan dilakukan menjadi alasan untuk pengembangan lapangan minyak yang kecil. Di sini ada kelebihan dari underbalance, yaitu untuk memperkecil kemungkinan kerusakan pada formasi, meningkatkan produksi dan mereduksi kebutuhan dari stimulasi. Nah, yang kedua ini ada meningkatkan laju penembusan pahat. Dan yang ketiga ada meningkatkan umur pahat. Yang keempat ramah lingkungan. Yang kelima memperkecil kemungkinan differential pipe sticking. Dan yang keenam ada mempercepat awal produksi. Dan yang terakhir ada meminimalisir dari loss circulation. Nah, adapun tadi kita sudah sebutkan dari kelebihan underbalance, dan sekarang kita ada pun kekurangan daripada pemboran underbalance ini. Walaupun pemboran underbalance memiliki kelebihan-kelebihan yang telah dijabarkan oleh saya tadi, nah ini juga underbalance drilling juga mempunyai kekurangan, yaitu kompatibilitas dengan sistem MWD konvensional, berat rangkaian meningkat akibat berkurangnya gaya apung, dan kemungkinan dogleg torsi meningkat, dan dengan gas nitrogen N2 sebagai fluida pemboran bisa terjadi downhole, fire, dan bahaya itu. Next. Oke, ada di Romawi keempat studi kasus. Di sini kita bisa lihat ada studi kasus suatu program pemboran dengan data-datanya sebagai berikut. Ini ada data casingnya, ada data pemboran selanjutnya. Pada saat pemboran mencapai kedalaman 11.000 feet, terjadi kick. Selanjutnya sumur ditutup dan data tekanan yang dapat dicatat adalah, kita bisa lihat sendiri yang kita catat adalah shut in drill pipe pressure SDIP 300 psi, shut in casing pressure SICP 500 psi. Nah, berikut adalah perhitungan dari panjang DP, kapasitas TP, dan penentuan kapasitas anulus. Bisa kita lihat bersama. Hasil dari perhitungan total kapasitas anulus ini adalah 1310,4. Nah, lanjut lagi dari ini ada dari table casing bursing resistance 9,95/8 tipe N80. Nah, ada penentuan fluida inflow menjadi kick di sekitar DC. Ini adalah perhitungan-perhitungan studi kasus. Nah, ini bisa kita lihat juga ada penentuan tekanan formasi dengan rumus-rumusnya. Di bagian F ini penentuan berat lumpur, menimbang tekanan formasi. Itu kita lihat hasil akhirnya 12 pounds per galon. Nah, ini tentang penentuan tekanan standpipe pada saat mulai sirkulasi lumpur baru. Dan ada penentuan tekanan sirkulasi akhir tekanan standpipe. Nah, ada juga penentuan waktu untuk membuang kick. Yang pertama ada saat mengisi di drill string dan saat mengisi anulus. Bisa kita lihat di sini. Dan ada juga penentuan jumlah total stroke yang dibutuhkan untuk mematikan kick atau mengeluarkan kick. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi remedial dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.